Katanya pembela Kiai Haji Ahmad Zahro ini sudah hatam belajar Alfiyah plus beberapa syarah kitabnya. Tetapi kok komentarnya ini menandakan masih belum hatam. Jurmiyah saja belum hatam ini masih ini. Ini komentarnya. Dia tidak paham perbedaan istifham antara istifham yang sungguhan dengan yang keluar dari maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para penonton semuanya dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya. Dan mumpung masih suasana lebaran, saya doakan ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal makbulin. Dan untuk semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Tapi jangan disangka bahwa ini adalah arti minal a'idin wal faizin, entar dinyinyirin oleh orang-orang Wahabi. Saya mengomentari Ummi Lailah. Menerjemah, wasawaun akanat faitatun fardan am naflan. Ini oleh pembela Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro yang dulu pernah nantang saya, tapi kemudian kabur entah kemana setelah minta TF atau transfer kepada saya. Padahal dia nantang duluan mau debat dengan saya. Tapi akhirnya dia kabur duluan sambil minta TF. Dia menyalahkan ketika saya menerjemah ini wasawaun akanat faitatun fardan am naflan, sama saja. Baik sholat yang ditinggalkan, sholat faitah itu maksudnya berupa sholat fardu ataupun sholat sunnah, sama saja. Artinya walaupun dikerjakan di waktu-waktu terlarang itu tidak apa-apa. Saya terjemah seperti itu, disalahkan oleh ini. Ini pembela beliau Kiai Haji Ahmad Zahro. Ya. Katanya saya melewatkan hamzahnya tidak diterjemah karena menurut dia terjemahan yang benar adalah sama saja. Apakah ada sholat yang terlewatkan itu adalah sholat fardu atau sunnah? Sampai dia ada narasi seperti ini. Saya suruh belajar lagi. Baik, Mas, karena Anda bahasanya seperti itu ya. Anda sok tahu. Padahal sebenarnya Anda itu rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Saya terpaksa bongkar Anda kebodohan Anda di sini ya. Karena memang bahasa Anda seperti itu awalnya. Jadi kalau Anda sopan maka saya akan sopan. Tapi kalau Anda bahasanya seperti ini jangan salahkan saya. Kalau saya juga terpaksa mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya saya keluarkan. Terpaksa. Anda yang kurang ajar duluan. Baik. Sebenarnya yang harus belajar dulu, yang harus terus belajar itu saya atau Anda. Kita buktikan. Anda terpaku kepada lafaz hamzah istifham. Mas, ya. Katanya Anda pada komentar beberapa hari minggu yang lalu pada saat bulan puasa ketika Anda mengomentari konten yang saya membahas Kiai Haji Ahmad Zahro, Anda mengatakan bahwa Anda sudah belajar Alfiyah plus belajar syarah Alfiyah, bahkan bukan hanya satu syarah Alfiyah yang Anda pelajari. Tapi di sini Anda menampakkan, di komen ini Anda menampakkan adalah orang PAUD, anak PAUD yang masih baru belajar nahu. Mas, katanya kalau Anda itu sudah belajar Alfiyah, seharusnya Anda paham. Di Alfiyah itu ada ya, ada namanya hamzah taswiyah, ya. Di situ ada penjelasan hamzah taswiyah di huruf atop am itu ada. Wa ambiha tib isra hamzi taswiyah. Silahkan itu. Cek bagaimana penjelasannya itu. Kalau memang Anda itu belajar Alfiyah. Dan silahkan ini Anda lihat juga. Ini penjelasan di dalam kitab Nahu juga, Mas. Kalau hamzah yang asalnya istifham sudah bermakna taswiyah, maka sudah tidak dimaknai istifham lagi, Mas. Karena itu asalnya insya menjadi kalam khobar lagi. Maka jangan dimaknai istifham lagi. Nah, kita belajar ke balaghah. Kita pindah ke pembahasan balaghah, Mas. Kalau Anda memang pinter ya. Di balaghah itu kan pembahasannya, di muqaddimahnya itu pembahasan fasohah,
fasohatul kalam, fasohatul kalimat, fasohatul kalam, fasohatul mutakalim, kemudian balaghah, balaghatul kalam, balaghatul mutakalim, kemudian masuk ke pembahasan ma'ani. Di ma'ani ini dibahas tentang kalam. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Nah, di insya ini ada insya tolabi dan ada insya ghairu tolabi. Nah, pembahasan ma'ani ini adalah insya tolabi. Insya tolabi itu apa yang dibahas? Antaranya amar, nahi, dan diantaranya lagi adalah istifham dan lain-lain seterusnya. Nah, di istifham ini ada namanya istifham dengan pakai hamzah, Mas. Istifham dengan pakai hamzah ini ada dua. Ada yang tasawur, ada yang tasdik. Ya, begitu ya, Mas. Nah, kemudian apa sih istifham itu? Istifham itu adalah tolabul ilmi anis syai', ingin tahu terhadap sesuatu. Atau di kitab lain itu tolabul maf'um anil mas'ul anhu, ingin paham terhadap apa yang ditanyakan. Ini kalau istifham ya, Mas. Anda tetap ingin memaknai bahwa sawaun akanat fa'itatun fardan au naflan, itu Anda tetap akan dimaknai sebagai istifham. Mas, kalau ada sawaun, kemudian ada hamzahnya itu, kemudian ada muadil yang jatuh setelah am atau wa atau am atau au, maka itu sudah tidak bermakna apa, Mas? Tidak bermakna istifham lagi, bukan tolabus syai' lagi, tapi itu bermakna taswiyah. Bermakna taswiyah. Apa taswiyah itu? Sama. Ya. Jadi di situ di balaghah di akhir-akhir dijelaskan waqad takhruju al-fadul istibhami an isti'maliha fi ma'naha al-asli alladhi huwa al-istibham li ma'anin ukhra tubhamu hadhil ma'ani. Dari mana dipahami? Min al-fadil istibhami bi korinati siyakil kalami, dengan korina siyakul kalam. Terkadang, Mas, lafat istifham itu, lafat istifham keluar dari makna aslinya. Apa makna aslinya? Makna aslinya kan ingin paham, bertanya. Itu makna aslinya kan? Ingin paham terhadap sesuatu. Ini makna aslinya. Tapi kadang-kadang keluar seperti itu terhadap makna yang lain. Apa di antaranya? Satu, bisa bermakna amar. Contoh, aslamtum. Ini bukan dimaknai apakah kamu akan Islam, bukan seperti itu maknanya, tapi Islamlah kalian. Ada bermakna larangan, ada bermakna tahdid, dan ada yang bermakna taswiyah. Apa taswiyah itu, Mas? Ini sudah keluar dari makna aslinya ya. Nggak bisa dipahami ini sebagai pertanyaan lagi. Makanya, kalau Anda masih cetek ilmunya, pengagum gelar masih Anda, jangan coba-coba membahas nahu, Mas, ya. Jangan coba-coba seperti itu. Jangan menampakkan bahwa Anda itu sebenarnya masih paut dengan komin seperti ini. Nah, kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka terjemahan Al-Quran dari Malik Fat ini ya. Di sini ternyata terjemahan Al-Quran waktu itu dikasih jamaah haji itu dikasih dari Arab Saudi ya, terjemahan Al-Quran ini. Waktu itu rajanya masih Raja Fat. Nah, di terjemahan Al-Quran ini, ketika menerjemah innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, di sini tidak diterjemah hamzah istifhamnya. Kenapa? Taswiyah sudah, Mas. Ini baca sendiri. Menyuruh orang ente itu untuk belajar padahal Anda yang masih kosong sebenarnya, Anda yang masih tingkatan PAUD sebenarnya itu. Bukan seperti itu maknanya. Adakah? Sama saja. Apakah ada? Mungkin karena ada kanannya ya, dia maknai ada lagi. Sama saja. Apakah ada sholat yang terlewatkan itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah? Goblok namanya kalau menerjemah seperti itu. Ini taswiyah. Sudah tidak ada lagi yang namanya istifhamnya itu. Tolabul ilmi anisya'iyah sudah tidak ada lagi. Pindah ke makna taswiyah yang asalnya insa, itu sudah menjadi khobar. Paham ente? Ini sudah. Jadi keluar ke kalam khobar sudah. Bisa bermakna tasdik sudah itu. Atau bisa bermakna ihtimal sidik dan kadhib, itu sudah. Jadi Mas yang pintar, jika Anda mau menerjemah, ndak usah bilang apakah lagi, karena itu sudah
keluar atau kharijaan makna al-asli, itu sudah keluar dari makna aslinya yang berupa istifham terhadap makna sama atau makna taswiyah. Jadi cara menerjemahnya begini, Mas. Sama saja. Baik sholat yang ditinggalkan itu adalah sholat fardu atau sunnah. Artinya, sholat yang sebabnya mutaqaddim dan sebabnya yang muqarin, ini sama saja. Baik sholat sunnah atau sholat fardu dikerjakan di waktu-waktu terlarang, itu tidak masalah. Berbeda halnya dengan sholat yang sebabnya diakhirkan. Ini disamakan dengan sholat yang tidak punya sebab. Ini begitu, Mas, maksudnya. Aduh, ente ini kadang-kadang ya ngaku belajar alfiyah hatam plus dengan beberapa syarahnya, tapi masalah hamzah istifham saja ndak paham ente ini, Mas. Oke, kalau Anda ndak terima, Mas, ya. Ini kalau Anda ndak terima, saya akan transfer pulsa Anda, asalkan kita live dulu, Mas. Kita bahas ini yuk. Buktikan, saya akan tampakkan bahwa Anda sebenarnya itu otaknya masih gini itu. Anda masih kelas PAUD sebenarnya itu, ndak paham masalah ini. Dan kalau seperti itu, pelajaran yang diberikan oleh guru-gurumu dan ustadz-ustadzmu untuk menerjemah bahasa hamzah taswiyah, bilang sama gurumu suruh belajar lagi ya. Kalau itu memang dari gurumu. Tapi kalau dari kebodohan Anda, mulai sekarang Anda bertobat, Mas. Biar tidak gampang masuk komen di konten orang, tapi malah menampakkan bahwa Anda itu sebenarnya adalah masih bodoh, tapi sok belajar, sok ngajarin orang, sok nyuruh orang untuk belajar lagi, padahal sebenarnya Anda yang cetek pengetahuannya.